Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar yang belakang kedengaran dan tambah semangat. Daun salam kecebur di sumur, yang jawab salam saya doain panjang umur. Daun salam kecebur di minyak, yang jawab salam saya doain duitnya banyak. Panjang umur duit banyak. Enak udah hidup kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat, saya doain semua yang hadir di sini. Ke pasar membeli tomat, tomat dijual sama Pak Mamat, yang menjawab salam dengan semangat. Saya doain gak punya utang sampai kiamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal Mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para sepuh, pining sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus pimpinan DKM JIC serta seluruh perangkat-perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Ibu hadirin semuanya yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai tausiah ini, mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Fatihah, yang berharap pertama semua yang hadir di sini mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang melimpah, yang luber. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini rumah tangganya sakinah, mawaddah, warohmah, adem, ayam, tentrem loh Cinawi. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah jauhkan dari segala macam mara, bahaya, musibah, bencana, dan malapetaka. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah jadikan anak cucunya soleh, soleha, memiliki ilmu manfaat fi din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, keluarga-keluarga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu 20 menit kurang lebih saya akan memberikan tausiah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini masih dalam suasana Syawal, suasana Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin. Adapun tausiah saya kali ini adalah temanya menjaga dan merawat kefitrohan diri. Fitroh itu artinya suci, fitroh itu artinya Islam, fitroh itu artinya bersih dari segala noda dan dosa. Dulu ketika di zaman sebelum kita lahir di alam arwah, kita semuanya itu sudah dibaiat oleh Allah. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172, Bismillahirrahmanirrahim, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah di dalam baiatnya kepada kita,
Jadi kita dulu semuanya tuh calon bayi seluruh dunia sebelum dilahirkan ke rahim ibunya dibaiat oleh Allah. Alastu birabbikum, apa kalian mengakui aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidani, ya Allah, saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa Engkau adalah Allah Tuhanku. Bersaksi, berbaiat untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah masukkan ruh itu ke dalam rahim ibu. Setelah itu Allah keluarkan dari rahim ibu. Kita keluar dari rahim ibu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayunassiranihi ayuhawidanihi ayumajjisanihi ayunassiranihi. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Kemudian kita lahir masih dalam keadaan bersih dan fitrah, tidak memiliki dosa apa-apa. Waktu berjalan sekian lama, waktu berjalan sekian tahun, kita lebih banyak berkecimpung dengan kemaksiatan. Kita lebih banyak berbuat salah daripada berbuat ibadah. Kita lebih banyak berbuat dosa daripada tidak berbuat dosa. Kenapa manusia kok senang banget sama maksiat, sama salah? Karena manusia itu hakikatnya al-insanu mahalul khoto' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya dosa, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi manusia berbuat salah itu biasa, tetapi bertobat dari kesalahannya itu yang luar biasa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Yang dinamakan orang baik itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Yang dinamakan orang baik adalah orang yang pernah berbuat salah kemudian mengakui kesalahannya dan bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Itu baru namanya orang baik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khotoun, semua anak Adam itu pernah berbuat salah. Wa khairu khotoina, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabuna, orang yang bertobat. Kemudian perjalanan hidup di dunia kita lebih banyak berbuat maksiat dan maksiat, sehingga umatnya Nabi Muhammad dikhawatirkan akan masuk neraka semuanya. Kemudian karena Allah memiliki dasar Ghafurur Rahim, karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, tidak mau umatnya Nabi Muhammad mati membawa dosa, mati semuanya masuk neraka. Maka Allah ciptakan yang namanya Ramadan sebagai mediasi untuk mencuci dosa-dosa. Di dalam Ramadan itu Allah ciptakan beberapa fasilitas. Yang fasilitas itu untuk dinikmati dalam rangka mencuci diri. Apa itu fasilitasnya yang luar biasa? Yang pertama, di dalam Ramadan itu Allah kasih fasilitas yang pertama adalah man shoma Ramadan imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang kedua, man qoma Ramadan imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah hapuskan dosa yang sudah lama, yang lalu-lalu, walaupun dia udah numpuk dosa berpuluh-puluh tahun, dosa itu udah karatan, tetap dihabiskan dosa itu selama dia puasa, selama dia tarawih dengan penuh keimanan dan lillahi ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah. Selesai, sudah habis dosa kita tuh, bersih. Kemudian fasilitas yang kedua apa?
Kita isi setelah bersih dosa kita isi dengan pahala. Yang kedua, Ramadan Allah berikan 1000 kali lipat kebaikan dibanding di hari-hari biasa. Kalau di hari biasa satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah cuma 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kali lipat. Tapi kalau di bulan Ramadan 1000 kali lipat. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga di dalam Ramadan Allah berikan yang namanya Lailatul Qadar. Satu malam saja kita beribadah sama dengan kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Itu artinya gimana, Pak? Artinya kalau pas malam Lailatul Qadar itu kita sedekah 1 juta, sama seperti kita sedekah setiap malam selama 83 tahun. 1 juta kali 83 tahun itu udah berapa duit itu kalau diwujudkan dalam bentuk rupiah. Nah kemudian pasca Ramadan kemudian kita bersih dari semua noda dan dosa. Kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man somahu wa qamahu imanan wastisaban kharaja min junubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan, barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia keluar dari seluruh dosa-dosanya seperti kayaumi waladathu ummuh, seperti dia keluar hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Berarti di sini ada titik kesamaan. Dulu ketika kita masih bayi, kita dikeluarkan dari rahim ibu dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Sekarang kita keluar dari Ramadan dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Kemudian yang kedua apa? Setelah Allah ciptakan Ramadan, yang kedua Allah ciptakan Idul Fitri. Idul Fitri Allah ciptakan untuk apa? Untuk mediasi, untuk alat, untuk membersihkan dosa-dosanya umat manusia, umatnya Nabi Muhammad, dosa seselama manusia. Kalau bulan Ramadan itu selesai dosanya kepada Allah, tetapi belum selesai dosa kepada manusia, diciptakanlah Idul Fitri agar dosa sesama manusia pun habis bersih. Nah, sehingga setelah Idul Fitri dosa sesama manusia habis, dosa kepada Allah habis. Inilah yang dinamakan Idul Fitri yang sebenarnya, kembali fitrah seperti baru lahir dari rahim ibunya, kembali suci, kembali tidak memiliki dosa sama sekali. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati beberapa hari bulan Syawal, apa kewajiban kita untuk menjaga kefitrahan diri kita? Apa usaha kita untuk merawat kefitrahan kita? Kalau kemarin di bulan Ramadan, aktivitas kita rajin banget, rajin tahajudnya, rajin duhanya, rajin tadarusnya, rajin sedekah dan lain sebagainya. Pasca Ramadan, maka aktivitas itu harus dilanjutkan, bukan itu hanya musiman. Tujuannya Allah menciptakan Ramadan itu adalah agar aktivitas di bulan Ramadan orang enteng untuk beribadah karena nafsu dan setan dibelenggu sudah oleh Allah, sehingga enak untuk memulai ibadah, melakukan ibadah lebih enteng dibanding di luar Ramadan. Tujuannya apa? Biar kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan secara maksimal di bulan Ramadan, yang itu akan menjadikan diri kita baik dan bisa kita follow up, bisa kita tindak lanjuti
pasca Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu setannya dibelenggu, nafsunya juga dibuat keok, dibuat belenggu juga, agar kita lebih kondusif, lebih nyaman, lebih mudah dan enteng kita melakukan ibadah. Satu contoh saja, saya ambilkan satu contoh ya, tidak perlu saya jelaskan semuanya, satu contoh aja, tadarus. Selama Ramadan kita rajin tadarus. Sekarang setelah pasca Ramadan, maka tadarus itu harus kita lanjutkan. Di sini saya ingin memberikan motivasi Pak, biar bapak-bapak pada semangat tadarusannya. Yang pertama, siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Saya ulangi karena ini penting. Siapa saja, apa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Contoh, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat. Sayyidul Malaikah, pemimpin malaikat itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril malaikat yang paling terhormat di antara semua malaikat. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang sangat terhormat? Karena malaikat Jibril berinteraksi dengan Al-Quran. Apa interaksinya? Membawa Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad. Contoh kedua, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Khairul Anbiya, Khairul Mursalin, Nabi terbaik, utusan, Rasul terbaik adalah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad menjadi Rasul terbaik di antara semua banyak Rasul? Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi terbaik, Rasul terbaik adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berinteraksi dengan Al-Quran. Berupa apa? Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Contoh ketiga, bulan suci Ramadan menjadi bulan yang penuh kemuliaan, menjadi bulan yang penuh keberkahan, menjadi bulan yang suci. Kenapa Ramadan menjadi bulan mulia, bulan suci, bulan berkah? Karena Ramadan berinteraksi dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Quran diturunkan. Ramadan berinteraksi dengan Al-Quran karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Contoh kelima, malam apa Al-Quran diturunkan? Pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat mulia, menjadi malam yang sangat dahsyat, menjadi malam yang kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Bandingannya nggak kira-kira Allah membandingkannya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nggak kira-kira Allah bandingannya 1000 kali. Kalau kita kadang-kadang bandingin orang cuma 3 kali Pak. Kamu sama dia lebih cantik dia 3 kali. Kamu sama dia lebih baik dia 3 kali. Kalau kita paling bandingkan orang maksimal 3 kali. Allah tidak Pak. Allah membandingkan, kamu Lailatul Qadar lebih bagus 1000 kali dibanding semua bulan-bulan yang ada. 1000 kali, nggak kira-kira bandingannya Allah. Karena ternyata 1000 itu bilangan tertinggi. 1000 itu bilangan terbanyak. Bukan miliar, bukan juta, bukan triliun, bukan. Dalam bahasa 1000 itu tertinggi. Jadi kalau kita mengucapkan, saya ucapkan ribuan terima kasih, itu benar. Tapi kalau mengucapkan, saya ucapkan jutaan terima kasih, itu salah. Apalagi saya ucapkan miliaran terima kasih, itu lebih salah lagi. Jadi ribuan, 1000 malam, 1000 bulan. Ada minyak yang paling yang bagus itu 1000 bunga, ya. Minyak 1000 bunga. Nah, kemudian contoh yang ke-6.
Contoh yang keenam adalah, yang kelima adalah Lailatul Qadar. Contoh yang keenam adalah kota Mekah dan Madinah menjadi kota yang mulia. Disebut apa? Haramain. Haramain itu artinya apa? Dua kota yang mulia. Kota Mekah dan kota Madinah menjadi dua kota yang paling mulia sedunia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Mekah dan Madinah. Kenapa Mekah dan Madinah kok menjadi mulia? Sebabnya apa? Sebabnya kota Madinah dan Mekah berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran di dua kota itu, sehingga dua kota itu menjadi mulia karena berinteraksi dengan Al-Quran. Contoh yang ketujuh, umatnya Nabi Muhammad menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin. Nabi Muhammad itu umat terbaik di antara semua seada-adanya umat di dunia ini. Yang paling baik adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa umatnya Nabi Muhammad menjadi umat terbaik? Menjadi umat yang paling mulia di antara semua umat. Karena umatnya Nabi Muhammad berinteraksi dengan Al-Quran. Karena umatnya Nabi Muhammad berinteraksi dengan Al-Quran berupa apa? Berupa menerima Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini artinya apa? Artinya semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin banyak kemuliaan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kebiasaan kita Ramadan kemarin kita lanjutkan pasca Ramadan agar kita mendapatkan kemuliaan. Yang terakhir, para ulama-ulama salaf setelah Ramadan menangis selama 6 bulan. Kenapa yang ditangis? Sebelum Ramadan pun menangis juga. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, para ulama-ulama salaf menangis. Berdoa, ya Allah, doanya begini, Allahumma salimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, hantarkanlah aku ke bulan Ramadan dan hantarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Itu sebelum Ramadan. Ketika memasuki Ramadan, rajinnya luar biasa beribadah. Pasca Ramadan pun menangis selama 6 bulan. Kalau tadi sebelum Ramadan menangis kepengen sampai ke bulan Ramadan, sekarang setelah Ramadan menangis lagi selama 6. Apa yang ditangisi? Yang ditangisi adalah khawatir, takut kalau ibadahnya di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia menangis, takut ibadahnya tidak diterima disebabkan rusak. Rusak karena apa? Bisa saja rusak karena riya, rusak karena sombong, rusak karena ujub dan lain sebagainya. Itu yang ditakutkan. Kalau kita, padahal itu zaman dulu. Kalau kita sekarang untuk riya gampang sekali, Pak. Kita sholat tahajud, kita selfie, cekrek. Kita sholat tarawih, kita selfie, cekrek. Kita santunan anak yatim, santunan dan lain-lain, kita cekrek. Kita tawaf, cekrek. Kita qiyamul lail yang diadakan di masjid-masjid, kita selfie, cekrek. Kita sebar ke grup-grup medsos, ke grup kawan-kawan kita, agar kawan-kawan kita membaca dan bilang begini, itu orang baik, rajin ibadah. Maka ini dikatakan riya, habis semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Lah yang kayak gini itu ditangisi oleh para ulama-ulama salaf. Kalau ada di antara kita mengalami hal seperti ini, anggaplah itu satu kesalahan, anggaplah itu satu keteledoran,
cepat-cepat ikuti jejaknya ulama salaf, nangis dan bertobat minta ampun kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi lagi. Maka pahala kita yang tadi hilang disebabkan riya, Allah akan kembalikan lagi itu pahala. Syaratnya tobat. Tobatannya tobatan nasuha. Kalau tobat kita diterima, maka pahala kita dikembalikan semuanya. Tapi kalau tobatan kita tidak diterima, maka tidak dikembalikan. Nah, kita kudu ngerti syaratnya tobat, Pak. Syaratnya tobat itu ada 3. Pertama, hentikan pekerjaan itu. Yang kedua, menyesal atas perbuatan itu. Yang ketiga, berketetapan hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Nah, itu namanya tobat. Nah, setelah itu baru kita sholat 2 rakaat, kita tobat secara serius, kita istighfar dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Insya Allah pahala-pahala kita yang tadi kita ria disebabkan karena kepengen dipuji dan lain sebagainya, insya Allah akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita jaga kefitrahan diri kita. Kita sudah berusaha payah-payah, berjuang dengan serius selama Ramadan, melek malam suntuk, siang juga kita beribadah, malam beribadah, puasa kita, malam kita juga tahajud dan sebagainya. Jangan sampai setelah Ramadan menjadi sia-sia. Mari kita jaga kefitrahan diri kita dengan cara apa? Menjaga kebaikan-kebaikan itu. Di antaranya tadi saya jelaskan tentang teruskan kalau memang kita punya rutinitas di bulan Ramadan itu baca Quran tadarusan karena memiliki kedahsyatan yang luar biasa yang saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah bahwa setelah Ramadan kalau ada terdapat kata-kata yang ria, ibadah yang ria, amaliyah yang ria, cepat-cepat kita bertobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampunannya agar semua amal ibadah kita yang disebabkan keteledoran dan kealpaan kesalahan kita sehingga menciptakan riya, Allah kembalikan dan Allah ampunkan semua kesalahan-kesalahan kita. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Cukup sampai di sini. Kasihan tidak mempunyai kekasih. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.